Oke, udah. Oke, suaranya juga udah aman. Terus. Tuh, 2, 3. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman. Sore. Nama saya Sumaya dan hari ini saya akan mempresentasi. Ya, bener. Ih, kocak lu. Tiba-tiba mempresentasikan. Ulang. Udah, selamat sore ini nggak usah dibales. Oh ya udah. Gue juga tadi Berarti lu bingung jangan lagi. jeda, langsung aja selamat sore teman-teman hari ini gitu. Iya, tadi kan gue pengen kayak gitu, tapi intonasinya malah nanya. Ya udah. Mulai nggak? Bismillah. 2, 3. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, nama saya Sumaya dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul analisis kontrastif kesepadanan dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, siapa di sini yang pernah belajar bahasa Arab atau bahasa Inggris? Saya. Oke, pasti pernah kan merasa bingung kenapa kadang-kadang kalimat yang kita buat itu terasa aneh, meskipun artinya sudah benar. Nah, penelitian ini membantu kalian untuk memahami mengapa hal itu terjadi. Next. Jadi, apa sih masalah yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini? Masalah utamanya adalah perbedaan sistem kesepadanan atau concord antara bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia. Kesepadanan ini sangat penting karena berperan dalam menghindari kesalahan penggunaan bahasa. Coba kita lihat nih contohnya, kesalahan yang sering terjadi dalam bahasa Inggris. Misalkan ada he are going to school. Itu kan kalimat yang salah. Yang betulnya adalah he is going to school. Atau dalam bahasa Arab, kita sering salah dalam menyesuaikan kata sifat dengan kata benda yang dijelaskannya. Mengapa hal ini terjadi? Karena penutur bahasa Indonesia kita terbiasa dengan sistem yang berbeda. Penelitian ini penting untuk membantu kita memahami perbedaan tersebut sehingga kita bisa belajar bahasa asing dengan lebih efektif. Nah, dengan masalah penelitian yang sudah teridentifikasi tadi, apa sih tujuan dari penelitian ini? Yang pertama, penelitian ini ingin mengidentifikasikan persamaan dan perbedaan kesepadanan dalam 3 bahasa tersebut. Dan kedua, ingin menganalisis bagaimana perbedaan ini berimplikasi pada pengajaran bahasa. Yang ketiga, memberikan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Bayangkan kalau misalkan kita tahu nih peta perbedaannya di mana, jadi kan kita lebih siap untuk menghadapi kesulitan dan tidak terus-menerus membuat kesalahan dalam berbahasa. Nah, bagaimana penelitian ini dilakukan? Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan sumber data dan dari buku-buku tata bahasa ketiga bahasa tersebut. Jadi penelitian ini bukan eksperimen, tapi analisis yang mendalam terhadap aturan-aturan gramatikal. Dan pendekatan yang digunakan itu adalah analisis kontrastif yang artinya membandingkan secara sistematis untuk menemukan persamaan dan perbedaan. Kemudian next, mari kita pahami dulu apa itu definisi dari kesepadanan. Kesepadanan adalah aturan dalam bahasa yang mengharuskan bagian-bagian kalimatnya itu saling cocok atau serasi. Bayangkan kalau misalkan kita pakai pakaian kemeja formal nih, kan kita nggak mungkin pakai celananya celana pantai, pasti kan harus celana yang formal juga agar serasi seperti itu. Nah, yang menarik adalah dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris, kesepadanan ini bersifat gramatikal, ada aturan ketat yang harus diikuti. Tapi dalam bahasa Indonesia, lebih berdasarkan makna atau yang disebut dengan nasional. Kemudian next, ada beberapa tahapan analisis kontrastif yang digunakan peneliti dalam artikel ini. Yang pertama itu adalah seleksi. Artinya memilih aturan gramatikal dan elemen yang cukup untuk kesepadanan dari ketiga bahasa ini, seperti memilih fitur-fitur yang akan dibandingkan. Kedua, deskripsi, yaitu menjelaskan jenis kesepadanan dengan contoh dan terjemahan dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Jadi setiap aturan itu dijelaskan dengan detail, dengan contoh yang konkret juga.
Ketiga yaitu perbandingan, membandingkan antara aturan, frasa, dan klausa yang mengandung kesepadanan untuk menemukan persamaan dan perbedaan. Dari sini kita bisa lihat mana yang sama, mana yang berbeda. Kemudian yang keempat, prediksi, yaitu memprediksi kesulitan yang mungkin dialami pelajar dan memberikan saran strategi pengajaran. Ini adalah bagian yang paling praktis untuk kita sebagai pembelajar. Kemudian next ada konsep dasar kesepadanan. Ada 3 konsep yang perlu kita pahami. Yang pertama itu adalah domain. Domain ini adalah lingkungan sintaksis tempat kesepadanan terjadi, bisa di level klausa ataupun frasa, misalnya kesepadanan subjek predikat yang terjadi di level klausa. Kemudian yang kedua, pengendalian dan target pengendali adalah elemen yang menentukan kesepadanan, itu biasanya subjek. Nah, target adalah elemen yang disesuaikan seperti predikat atau kata sifat. Jadi, subjek yang mengendalikan membentuk predikat. Yang ketiga itu adalah fitur dan nilai. Nah, ini adalah kategori gramatikal yang menentukan kesepadanan seperti jumlah, kayak tunggal ataupun jamak, jenis kelamin maskulin ataupun feminin, atau muzakkar muannas, dan kasus. Next, untuk jenis kesepadanan dalam bahasa Arab. Yang pertama ada head modifier. Nah, contohnya adalah al-mu'minu al-qawiyyu, yang artinya orang mukmin yang kuat itu. Di sini kata mukmin dan kata kuat harus sama-sama maskulin atau sama-sama muzakkar, dan tunggal dan definite. Kalau yang satunya berbeda, berarti itu kalimatnya akan salah. Yang kedua ada modifier head concord, itu kebalikannya dari yang tadi. Kalau ini susunannya itu contohnya ar-rajulun wahidun, artinya satu laki-laki. Kata satu dan laki-laki di sini harus sama-sama muzakkar juga. Hanya susunannya aja yang beda dengan yang head modifier tadi. Kemudian next ada head concord. Ini adalah dua kata yang berkedudukan sama yang digabungkan dan keduanya harus serasi. Contohnya al-qadiyyu al-jamilu wal wasimu, artinya hakim yang indah dan tampan. Nah, kedua sifat indah dan tampan ini harus serasi satu sama lain, dan juga kata hakim yang dijelaskan. Kemudian ada head opposition concord, itu adalah ketika ada kata benda utama dan oposisi atau penjelas tambahan, keduanya itu harus serasi, terutama dalam kasus ini. Contohnya, marortu bi akhika Bakrin, artinya saya berjalan dengan saudaramu Bakar. Nah, kata saudaramu dan Bakar ini sama-sama dalam kasus genetif atau artinya seperti jar majrur. Kemudian next, kesepadanan subjek dan predikat bahasa Arab. Ada 3 pola penting dalam kesepadanan subjek dan predikat bahasa Arab. Yang pertama ada nominal clause, itu adalah kalimat ismiyah atau jumlah ismiyah yang dimulai dengan kata benda. Subjek dan predikat harus cocok dalam gender dan jumlah. Contohnya at-thalibu mujtahidun, artinya siswa itu rajin. Nah, kedua kata-kata ini sama-sama muzakkar dan tunggal. Kemudian yang kedua ada verbal clause atau jumlah fi'liyah, dimulai dengan kata kerja, dan subjek harus cocok. Contohnya, kataba at-thalibu ar-risalah, siswa itu menulis surat. Kata menulis di sini sudah disesuaikan untuk subjek yang muzakkar dan tunggal. Kemudian yang ketiga ada adjective clause, klausa yang menjelaskan kata benda dan kata yang relatif cocok. Contohnya, ja'a at-thalibu alladzi yadrusu. Nah, artinya siswa yang belajar itu datang. Kata ganti relatif allazi ini cocok dengan siswa, yang gimana artinya itu sama dia bersifat muzakkar dan tunggal juga. Kemudian next, perbandingan jumlah dan gender. Sekarang kita bandingkan nih ketiga bahasa dalam jumlah dan gender. Nah, untuk jumlah, bahasa Arab itu punya 3 kategori. Yang pertama ada tunggal, ganda, dan jamak.
Semua kata dalam kalimatnya harus mengikuti. Contohnya, kalau satu buku itu kitabun. Kalau dua buku itu kitabani. Kalau banyak buku, 3 atau lebih itu kutubun. Kalau dalam bahasa Inggris itu lebih sederhana, cuman tunggal dan jamak aja. Jadi kalau satu buku itu a book, tapi kalau dua buku itu two books. Jadi ada penambahan huruf S di belakang kata book. Nah, bahasa Indonesia yang paling sederhana karena katanya tidak berubah bentuk. Satu buku, dua buku, tiga buku itu bukunya tetap sama. Kemudian untuk gender atau jenis kelamin, bahasa Arab itu punya maskulin dan feminin gramatikal atau muzakkar dan muannas. Semua kata benda, kata sifat, dan kata kerja itu berubah bentuk. Contohnya, al-mu'allimun itu guru laki-laki. Kalau mu'allimatun guru perempuan. Jadi ada perubahan di belakangnya, ada penambahan kabar butuh. Nah, kalau bahasa Inggris itu hanya ada pada kata ganti he atau she. Jadi cuma diganti kalau misalkan memang membutuhkan kata ganti aja. Kalau di bahasa Indonesia itu tidak ada gender gramatikal sama sekali. Guru bisa diartikan guru laki-laki dan guru perempuan. Next, kemudian concord pada person, yaitu untuk perorangan. Ketika ketiga bahasa itu juga berbeda. Bahasa Arab sangat detail, di mana kata kerja berubah sesuai siapa yang melakukan. Orang pertama, orang kedua, ataupun orang ketiga. Tunggal, ganda, ataupun jamak. Laki-laki atau perempuan. Banyak sekali yang harus dibedakan, yang harus disesuaikan. Kalau bahasa Inggris itu lebih sederhana. Biasanya hanya menggunakan I'm, is, are, atau penambahan s pada orang ketiga tunggal kayak I go, you go, dan he goes. Gitu. Pada penambahan s untuk kata untuk orang ketiga. Nah, lagi-lagi bahasa Indonesia itu menjadi bahasa yang paling sederhana karena kata kerjanya itu tidak berubah bentuk. Misalkan saya pergi, kamu pergi, dia pergi. Perginya itu tetap sama pergi dan tidak berubah bentuk. Nah, ini juga menjelaskan nih kenapa kita sering bingung dengan pentranslatean dari bahasa Arab, Inggris, dan ke Indonesia. Kemudian persamaan dan perbedaan. Persamaan, jadi kalau di domain itu ketiga bahasa sama-sama menggunakan klause sebagai tempat kesepadanan terjadi. Kemudian controller dan target, di mana semua bahasa itu subjeknya itu mengontrol dan predikat atau verbanya itu menyesuaikan. Nah, untuk perbedaannya, basis kesepadanan Arab dan Inggris bersifat gramatikal. Ada aturan ketat yang harus dilakukan. Kalau Indonesia itu berdasarkan makna atau nasional. Nah, untuk perbedaannya juga, tingkat kompleksitasnya itu Arab yang paling kompleks karena dengan sistem gender, number, dan person itu tuh sangat detail. Kalau Inggris itu lebih menengah dan Indonesia itu yang paling sederhana. Kemudian next, nah implikasi untuk pengajaran. Lalu bagaimana nih implikasi dari temuan ini untuk pengajaran bahasa? Yang pertama, tantangan yang dihadapi, kesepadanan Arab dan Inggris yang gramatikalnya menyebabkan kesulitan bagi pelajar Indonesia karena bahasa ibu kita bersifat nasional, kita tidak bisa ataupun tidak terbiasa dengan aturan-aturan ketat yang harus diikuti. Kemudian untuk strategi yang direkomendasikan yaitu pertama menggunakan pendekatan kontrastif dalam pengajaran, yaitu dengan membandingkan secara eksplisit perbedaan dengan bahasa Indonesia yang kita pakai. Kemudian fokus pada perbedaan kesepadanan dalam materi ajar. Yang ketiga itu memberikan latihan yang intensif untuk mengatasi interferensi dari bahasa Indonesia. Intinya guru-guru itu perlu aware bahwa kesulitan siswa itu mereka bukan karena tidak mampu, tapi mereka mungkin karena perbedaan sistem bahasa yang memang fundamental. Gitu. Kemudian kesimpulan, oke mari kita simpulkan penelitian ini. Yang pertama, bahasa Arab dan bahasa Inggris memiliki kesepadanan gramatikal yang kompleks, sementara untuk bahasa Indonesia menggunakan sistem nasional yang lebih sederhana. Yang kedua,
Perbedaan sistem menyebabkan kesulitan signifikan bagi para pelajar Indonesia ketika belajar bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Yang ketiga, untuk mengatasi masalah ini diperlukan pendekatan kontrastif dalam pelajaran bahasa asing. Yang keempat, guru pun perlu memberikan latihan khusus kepada siswa-siswanya untuk meminimalisir kesalahan. Baik, teman-teman, itu adalah hasil penelitian tentang analisis kontrastif kesepadanan dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Nah, penelitian ini tuh sangat relevan ya untuk kita semua sebagai pembelajar bahasa, maupun nanti kalau misalnya kita mau jadi calon pengajar gitu. Jadi bagaimana memahami perbedaan sistem kesepadanan, kita tuh bisa lebih efektif dalam belajar dan mengajarkan bahasa asing juga. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Maya, tadi kan gue matiin kamera karena baterainya habis. Terus pas jadi ada yang nggak ke next satu slide. Yaudah biarin. Yaudah. Gue juga semalam gitu ada yang kurang tapi yaudah tidak apa-apa. Udah, kirimin deh. Anjay, sudah keren banget. Ntar foto dulu. Ya, nggak bisa doang foto. Gimana ceritanya foto? Screenshot. Foto Mai, lu mah yang screenshot. Kalau gue yang screenshot, tangan gue tuh nggak bisa begini nih. Ya udah gue. Masa sih? Cuman gini doang. Biar ada terima kasihnya. 1, 2, 3. Nah, 2 kali. Asik. Ih, seru. Email gue mana tadi agak belepetan, ya udahlah ya. Ya udah nggak apa-apa. Ini rada kelebihan 2 menit, nanti lu potong ya. Kalau awalnya udah pas.